Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kembali kita bertemu di waktu yang indah ini. Kita percaya bahwa damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada malam hari ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyatukan hati untuk kita dapat memuji dan memuliakan Dia. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapannya saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami bawa ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya kami adalah umat yang Kau sayangi dan yang Kau berkati. Dan pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau. Dan biarlah pada malam hari ini saat kami datang kepadamu, kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kami. Biarlah Tuhan, pujian ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jalan hidupku. Ku mau katakan
boleh menikmati hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami, dan Engkau mengasihi kami, memenuhi setiap kami umat-Mu dengan belas kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Biarlah semuanya ini sungguh menjadi dupa yang harum mewangi di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan dari hari lepas hari juga merupakan pujian dan penyembahan kami. Sebab tak ada satupun dalam hidup kami Tuhan yang dapat kami berikan kepada Engkau selain sembah, bakti, dan sujud kami. Dengan hati yang terangkat dan mengarah kepadamu Yesus, terimalah pujian syukur kami, terimalah penyembahan kami. Arahkan hatimu saat ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tanganmu di hadapannya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Biarlah saat ini Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang begitu mengasihi Engkau, yang begitu rindu untuk memberkati Engkau, Engkau sadari hadir di dalam hidupmu saat ini. Terimalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sembahlah Ia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatanmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu di hadapannya saat ini. Persembahkanlah setiap doa dan harapanmu. Nyatakanlah imanmu saat ini. Tuhan, hanya Engkau yang kami puja dan kami sembah. Kami bersandar hanya kepada Engkau. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, kami tak akan kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Sebab kami percaya, kami imani bahwa Engkau satu-satunya penolong dan penyelamat hidup kami. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu sungguh terjadi di dalam hidup kami, dan Engkau mendapati kami setia dan taat sampai akhir nanti. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kita sembah Dia. Segala puji
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala sembah hanya bagimu, hanya untukmu. Yesus, Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami sembahmu Tuhan. Imanakara barayana Shikarana barayana Shikarana barakirana Shikarana barakarana Shikarana barakarana. Roh Tuhan menaungi engkau saat ini. Roh Tuhan menjamah engkau saat ini. Roh Tuhan memberkati engkau saat ini, menyembuhkan setiap sakit, menyembuhkan setiap luka, memenuhi hatimu dengan sukacita dan damai sejahtera. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan, ya Engkau ya Tuhan, anak domba Allah yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dari beban-beban dosa kami. Engkau yang melepaskan kami dari gelap dan dari kematian menuju terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur atas lawatan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Engkau sungguh-sungguh memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan saat ini, kami percaya Tuhan. Dan kami mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Engkau. Jadi kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyertai, memberkati kami dengan roh hikmat dan pengertian. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terkasih umat kekasih Tuhan di mana saja berada. Ini adalah program BPK with Love
Saya bersyukur dapat kesempatan untuk menyampaikan kabar sukacita sabda Tuhan di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada pertemuan ini atas permintaan BPK KAJ. Kehadiran ini semoga dapat memenuhi kerinduan PD-PD saat pandemi Corona. Mengawali renungan ini, izinkan saya memperkenalkan identitas saya. Nama Aliar Winata Atmaja, biasa dipanggil Aliar, artinya tidak liar. Nama baptis Franciscus Saverius. Status sudah berkeluarga, dikaruniai 2 anak laki-laki, yang sulung sudah S3 pada tahun 2000. Artinya sudah sampai surga. Yang bungsu selesai S2, sudah bekerja dan sudah berkeluarga, dikaruniai 1 orang anak. Berarti kami mempunyai 1 orang cucu. Dan tambahan kebahagiaan, 1 anak rohani wanita yang Tuhan pertemukan saat kami pelayanan menjadi figur orang tua pada SHDR OMK. Pekerjaan wira swasta, kontraktor bangunan atau jasa konstruksi. Berkomunitas di Penduki Chapter Utara 1, dan saya menjadi pewarta BPK PKKJ Utusan Penduki Chapter Utara 1. Tema renungan adalah berjuang mengarungi samudra di masa pandemi. Untuk itu, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur jika pada kesempatan ini kami semua anak-anak-Mu, semua umat-Mu yang rindu berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bapa, kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing, terlebih di masa pandemi ini. Bapa, saat ini kami mohon kepadamu air kehidupan bagi hati kami, untuk kami dapat siap menerima taburan benih yang akan ditaburkan bagi kami, sehingga benih ini dapat bertumbuh dengan kuat, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang manis dan lebat. Bapa, mohon berkat dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini sangat terbatas, namun kami sungguh bersyukur punya Allah yang tidak terbatas. Dan kami percaya pertolongan kuasa Roh Kudus akan menyertai renungan kami pada saat ini. Berikanlah kepada kami, umat-Mu yang rindu mendengarkan, hati seorang murid. Dan mohon juga Engkaulah yang berbicara-bicara dan menyatakan sabda-Mu. Biarlah semuanya hanya keluar dari sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu, mulut, bibir, hati, dan budi pikiran hamba. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita lanjutkan dengan tema kita, yaitu, saya ulangi lagi, berjuang mengarungi samudra di masa pandemi. Berjuang berarti mengusahakan untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai usaha yang penuh kesukaran dan pengorbanan. Mengarungi samudra berarti menempuh atau melintasi lautan yang penuh kesukaran dan bahaya. Kalau pandemi kita semua sudah tahu, berarti wabah yang terjadi serentak secara global di dunia. Kita sudah tahu banyak
dan mengalami dampak langsung pandemi corona yang tengah melanda bumi Indonesia kita tercinta, dan sudah hampir 80% negara-negara di dunia yang terjangkit. Tanpa terasa, sudah 2 bulan kita yang tinggal di Jakarta diberlakukan PSBB. Seperti kita ketahui bersama, wabah pandemi corona ini bukan hanya sekedar virus biasa, tetapi sangat ditakuti karena daya penyebaran dan belum diketemukan vaksin pemunahnya. Telah terjadi banyak korban jiwa tanpa memandang strata kehidupan manusia. Juga mereka pahlawan kemanusiaan, para dokter, tenaga medis, perawat, relawan-relawati juga sudah banyak yang berguguran. Selain korban jiwa, pandemi ini sudah berdampak timbulnya kegalauan serta meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Langkah-langkah preventif mulai diberlakukan, dan dari himbauan social distancing, pakai masker, cuci tangan, desinfektan, serta diberlakukan pengawasan di lapangan seperti di sekolah-sekolah, kantor-kantor, pertokoan, stasiun berbagai transportasi, ruang-ruang publik, peraturan agar sekolah, kerja, ibadah di rumah atau WFH, menyadarkan banyak pihak bahwa wabah virus COVID-19 sangat serius dan berbahaya bagi semua orang. Selain banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan COVID-19, sebagai umat beriman, kita patut bersyukur dengan diberlakukannya WFH. Kita sebagai anggota keluarga telah dipersatukan, tinggal dan beraktivitas di rumah, sekaligus bisa kumpul doa bersama lengkap satu keluarga, setiap hari meminta pertolongan kepada Tuhan. Juga kita patut bersyukur dengan adanya kemajuan teknologi telekomunikasi yang sudah begitu canggih via handphone, internet, dan lain-lain, memungkinkan kita menjangkau keluarga atau teman bisnis atau juga teman komunitas ataupun beribadah dari tempat-tempat yang berbeda, dapat berkumpul dan berinteraksi bersama via video call atau Zoom. Suatu saat ketika kami sedang mendengarkan lagu-lagu rohani, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami. Di saat kami sedang goyah akibat berbagai kesulitan yang kami hadapi. Nama lagu dan liriknya saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari pasti mengenalnya dengan baik. Dan ini sungguh sangat meneguhkan dan menjadi inspirasi kami di saat kami galau. Tema lagunya adalah Tuhan Yesus Setia. Liriknya, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dalam Mazmur bab 31, yaitu tentang perikop aman dalam tangan Tuhan, ada 2 ayat yang saya akan kutip yang merupakan inti dari perikop tersebut. Ayat 22, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ayat yang ke-23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong.
Kesetiaan Tuhan Yesus teruji melintasi waktu, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita? Adakah kita sebagai sahabat sudah semakin setia dalam menjalin relasi hidup kita, bertumbuh dan berbuah kasih bagi sesama? Ataukah hanya di saat khawatir, sakit, kesulitan hidup, berbagai masalah dan wabah penyakit baru kita mencari Yesus? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini adalah sahabat-sahabat setia Sang sumber kasih Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam ayat 23 kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu dari segala keraguan, apakah Tuhan mendengarkan doa-doa kita? Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Kita percaya doa-doa akan dikabulkan Tuhan sesuai rancangan dan waktu Tuhan. Untuk ini saya kutip Yeremia bab 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian saya ada kutip lagi satu ayat dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Diperlukan kepercayaan penuh akan waktu Tuhan. Setiakah kita kepada proses apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang Tuhan lakukan bagi kita, yang terindah dan tepat pada waktunya. Di saat gelombang menerjang seperti wabah pandemi yang terjadi sekarang, apa yang harus kita perbuat? Untuk itu saya akan menjelaskan beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah satu, datang kepada Tuhan atau lari, kita ungkapkan dalam doa kita segala apa yang kita alami. Yang kedua, memperbanyak waktu untuk Tuhan dengan kumpul doa bersama keluarga setiap hari. Doa novena rosario, doa pribadi, atau sebagai kelompok karismatik dapat melakukan pujian penyembahan. Ada banyak ayat-ayat tentang doa permohonan yang sangat meneguhkan sebagai pengharapan doa akan dikabulkan. Saya kutip ada beberapa dalam Amsal bab 15 ayat 8 dan 29. Doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur, doa orang benar didengarnya. Di dalam Injil Matius bab 21 ayat 22 tertulis, apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya kutip lagi Injil Markus bab 4 ayat 39-40. Kekhawatiran murid-murid atas angin ribut yang dapat menenggelamkan perahu yang mereka sedang tumpangi, karena Yesus saat itu sedang tertidur. Mereka membangunkannya, dan saat Tuhan Yesus bangun, angin dihardik dan danau pun menjadi teduh. Demikian pula saya kutip ayat Yakobus bab 5 ayat 15 dan 16. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia.
Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan satu ayat lagi yang dapat digunakan di masa kritis, di saat kritis, saat kita sudah buntu, berputus asa. Coba imani ayat ini. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Kita tahu nyawa adalah harta terakhir yang kita miliki, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita percaya berarti kita sudah totalitas menyerahkan seluruh keberadaan kita dengan segala kesulitan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya ada usaha yang dapat kita lakukan, ada usaha yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah berusaha baca atau dengarkan firman Tuhan setiap hari. Ada banyak ayat-ayat dalam renungan-renungan yang dapat menjadi andalan untuk menghibur serta meneguhkan keresahan hati dan menyikapi situasi yang sedang terjadi. Kembali kita bersyukur di saat pandemi ada alat komunikasi sudah sedemikian canggih sehingga kita dapat mudah mendapatkan apa saja yang dibutuhkan. Yang keempat, menghadiri perayaan Ekaristi sesering mungkin walau via live streaming. Ada banyak kesempatan waktu tayang yang sangat bervariasi, mulai dari siaran-siaran paroki-paroki ke AJ serta lintas keuskupan, walau kita tidak dapat menyambut hosti kudus atau komuni kudus. Sebagai penutup, saya mau men-sharingkan apa yang saya alami di masa pandemik. Sejak awal wabah COVID terjangkit di Indonesia, kami sekeluarga segera datang kepada Tuhan dengan mengajak doa bersama dengan anak-anak kami. Walau kami terpisah cukup jauh satu dengan yang lain, kami bersepakat tiap malam kami berdoa rosario via Google Duo, di mana kami dapat saling bertemu di layar handphone kami masing-masing. Setiap pagi kami masing-masing rindu menghadiri perayaan misa harian via live streaming. Dari berbagai informasi yang dapat kami peroleh, mulai dari siaran-siaran paroki ke AJ hingga lintas keuskupan, sesuai dengan jam yang sesuai dengan waktu kami masing-masing. Renungan-renungan harian kami dapatkan dari berbagai romo atau sumber-sumber resmi sebagai makanan rohani kami. Renungan-renungan itu kami bagikan di antara kami untuk didengarkan, direnungkan, dan di-sharingkan pada saat pertemuan doa malam hari. Dan apa yang menyentuh hati kami menjadi pegangan bagi kami untuk kami beraktivitas dalam kehidupan kami setiap hari. Berjalannya waktu, ketahanan ekonomi mulai banyak yang berguguran. Hampir sebagian besar jenis usaha dari level retail sampai dengan distributor atau pabrik harus tutup dengan berbagai kesulitan yang ditimbulkan akibat protokol kesehatan yang semakin diketatkan. Sebagai pengusaha di bidang jasa kontraktor, kami pun terkena dampak langsung. Supply material terhambat. Progres tidak tercapai sesuai target. Pembayaran mulai tersendat. Bahkan hingga macet total. Kami mulai merasa galau dengan berbagai kesulitan yang menekan ekonomi kami. Kewajiban bayar sangat besar kepada supplier, kepada tenaga kerja yang harus dibayar setiap minggu. Sementara ada juga kewajiban yang lain, yaitu membayar bunga bank atas modal kerja yang sudah kami gunakan. Sementara piutang progres kerja
belum bisa kami terima tanpa ada kejelasan kapan bisa dibayarkan. Kami bersyukur dengan berdoa setiap malam, ikut misa harian tiap hari, dan baca firman atau renungan tiap hari membuat kami dapat saling meneguhkan untuk tetap setia, taat, bertekun dalam pengharapan akan datangnya pertolongan Tuhan Yesus seturut waktunya. Setiap peristiwa selama hari-hari PSBB yang Tuhan izinkan kami mengalaminya telah membentuk iman kami semakin dewasa untuk menyikapi kesulitan yang kami hadapi. Seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, tekanan dari berbagai pihak, supplier, pekerja, perbankan terus mengejar kami. Kapan kami bisa bayar kewajiban kami? Semua kami hadapi dengan bicara baik-baik kepada mereka sesuai apa adanya kesulitan kami. Kami bersyukur mereka tidak menggunakan kekerasan. Waktu doa kami tambah. Ternyata segala doa tidak sia-sia. Saat pintu-pintu tertutup, Tuhan buka jendela yang membawa angin segar, solusi dari kemacetan. 3 hari sebelum libur Lebaran, kami menerima pembayaran dari sebagian piutang kami dari si pemberi kerja. Kami percaya semua itu datang dari pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan sebagai jawaban atas doa-doa kami. Puji syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami panjatkan kehadiratnya. Sebagian kewajiban kami kepada semua supplier, pekerja, dan perbankan sudah dapat dilalui dengan baik untuk 2 bulan ke depan. Proses selanjutnya kami belum tahu. Pencurahan Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta semakin meneguhkan iman kami. Kami percaya 7 karunia roh yang dicurahkan, kami percaya telah mendapatkan 1 atau beberapa karunia yang kami perlukan. Sekian sharing kami, semoga dapat menjadi berkat bagi Bapak, Saudara, Saudari yang telah berkenan mendengarkan renungan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu telah menyampaikan sabda-Mu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkumpul mendengarkan renungan tadi. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap apa yang telah mereka dengar, agar sabda-Mu ini sungguh menjadi rema di dalam hidup mereka dan menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan peneguhan di dalam menghadapi masa pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir. Bapa, kami hanya ingin fokus kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang maha besar, Sang Pencipta alam semesta ini. Wabah bukannya apa-apa di hadapan-Mu. Jika Engkau berkenan, waktu dan saatnya biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bantulah kami untuk kami senantiasa diteguhkan agar kami tidak goyah, bahkan semakin fokus mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.